warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh penggunaan media pembelajaran PowerPoint terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA. Penulisnya yaitu yang bernama Suryani. Kita lanjut di bab pertama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebab dalam pendidikan manusia dapat hidup sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi, dunia pendidikan juga mengalami perkembangan. Salah satunya adalah dengan penggunaan media pembelajaran. Pada zaman dahulu, sumber belajar hanya dari buku dan guru sendiri. Sedangkan media pembelajaran hanya berupa papan tulis dan spidol. Sementara pada era modern ini, sumber belajar bukan hanya dari buku dan guru, tetapi peserta didik dapat mendapatkan materi dari internet. Sedangkan media pembelajaran bisa menggunakan komputer. Berbicara media pembelajaran, sangat banyak jenisnya, mulai dari media gambar, media video, serta media PowerPoint. Media pembelajaran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran sekolah pada khususnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah, adakah pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di SMA 17 Makassar? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di SMA 17 Makassar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini antara lain dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menerapkan penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, menjadi masukan bagi pembaca agar dapat menerapkan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan yang ketiga, bagi penulis, sebagai sarana belajar dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dengan terjun langsung untuk menerapkan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kita lanjut di bab 2. Landasan teori. Kajian teori media pembelajaran. Teori yang dikemukakan oleh Scrum dalam Moody dan Cepi bahwa media pembelajaran teknologi membawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Menurut Jamarah dan Zain dalam bukunya bahwa media pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapai tujuan pembelajaran. Kajian dari PowerPoint. Menurut Marty DKK dalam bukunya bahwa media PowerPoint adalah salah satu program aplikasi dari Microsoft yang dapat digunakan untuk melakukan presentasi, baik untuk melakukan sebuah rapat maupun perencanaan kegiatan lain, termasuk digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah. Lanjut, kajian dari hasil belajar. Menurut Purwanto dalam bukunya bahwa hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Lanjut, manfaat media pembelajaran PowerPoint. Berdasarkan penjelasan menurut teori-teori sebelumnya, dapat dilihat bahwa penggunaan media pembelajaran dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran sangatlah penting. Media pembelajaran PowerPoint merupakan media yang dapat merangsang siswa untuk mengetahui materi pembelajaran secara lebih jauh dan memfokuskan siswa pada fase pembelajaran serta membantu guru dalam proses belajar mengajar. Dapat diketahui bahwa manfaat media pembelajaran dapat menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih aktif, efektif, dan dapat memicu semangat belajar siswa. Adapun media PowerPoint dapat mempermudah para pendidik menyampaikan materi pembelajaran dengan menarik sehingga tercapai pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Lanjut, kelebihan media PowerPoint. Menurut Herkanti dan Munadi dalam bukunya bahwa
Media PowerPoint punya beberapa keunggulan, di antaranya mampu menampilkan objek-objek yang sebenarnya tidak ada secara fisik atau diistilahkan dengan imagery. Mampu mengembangkan materi pembelajaran, terutama membaca dan mendengarkan secara mudah. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menggabungkan semua unsur media seperti teks, gambar, video, grafik, tabel suara, dan animasi menjadi satu kesatuan penyajian yang terintegrasi. Menurut Wati dalam bukunya bahwa media PowerPoint punya beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama, tampilannya menarik dan dilengkapi dengan warna, huruf, animasi, teks, dan gambar atau foto. Yang kedua, merangsang siswa untuk mengetahui lebih jauh informasi mengenai materi yang tersaji. Yang ketiga, tampilan visual dapat dipahami. Dan yang keempat, membantu dan mempermudah guru dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, mudah dipahami. Yang keenam, bisa menampilkan gambar, grafik, atau diagram. Dan yang ketujuh, bersifat kondisional. Lanjut di bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian ex post facto dengan metode penelitian korelasional dan teknik analisis korelasional. Jenis penelitian korelasional dipilih karena disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, yaitu mengetahui hubungan, dilanjutkan menghitung atau varian, pengaruh variabel bebas dengan penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar. Kedua variabel tersebut dianggap memiliki hubungan asimetris. Yang kedua, variabel penelitian. Di sini variabel X-nya yaitu sebagai media pembelajaran atau PowerPoint. Variabel Y-nya hasil belajar peserta didik. Kita lanjut di bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, populasi dan sampelnya. Populasinya yaitu peserta didik kelas 11 IPA. Jumlah peserta didik kelas 11 semester ganjil tahun ajaran 2019-2020 adalah 40 orang. Sampelnya itu kelas 11 IPA. Kita lanjut di teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data atau instrumen yang digunakan untuk mengukur penggunaan media PowerPoint yaitu berupa angket yang terdiri dari 8 item pertanyaan. Yang masing-masing item pertanyaan punya 4 alternatif jawaban dengan rentang skor 1 sampai 4. Kita lihat hasil penelitiannya. Nah, ini tabel kategori hasil belajar siswa. Kriteria nomor 1 itu sangat tinggi, yang kedua tinggi, yang keempat cukup, dan yang keempat kurang. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 1 atau 2,2% responden memiliki hasil belajar siswa dengan kriteria sangat tinggi. 2 atau 4,4% responden memiliki hasil belajar dengan kriteria tinggi. 27 atau 60,1% responden memiliki hasil belajar siswa dengan kriteria cukup. Dan 15 atau 33,3% responden memiliki hasil belajar siswa dengan kriteria yang kurang. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan hasil belajar siswa berada pada kriteria cukup. Kita kembali. Kita lanjut ke teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik uji normalitas. Uji normalitas ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa distribusi penelitian tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Cara untuk mengetahui nilai normalitas adalah dengan rumus Kolmogorov-Smirnov yang dibantu menggunakan aplikasi SPSS. Kita lihat hasilnya. Teman-teman bisa lihat, ini merupakan tabel hasil uji normalitas penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Dari data tersebut dikatakan normal apabila P lebih dari 0,05. Dari hasil analisis di atas menunjukkan sebuah skor variabel hubungan kecerdasan emosional dan
hasil belajar kognitif adalah normal. Data nilai signifikan lebih besar. Jadi dapat disimpulkan asumsi normalitas sebaran terpenuhi atau dikatakan berdistribusi normal. Lanjut, untuk melihat bagaimana pengaruh penggunaan media PowerPoint terhadap hasil belajar dengan menggunakan program komputer SPSS. Kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat tabelnya hasil koefisien determinan. Untuk melihat kontribusi penggunaan media PowerPoint mempengaruhi hasil belajar siswa, dapat digunakan rumus koefisien penentu atau KP, atau disebut juga koefisien determinasi yang dirumuskan KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Itu sama dengan 0,118 dikali 100% yaitu 11,8%. Artinya, penggunaan media PowerPoint memberikan kontribusi terhadap hasil belajar siswa sebesar 11,8%. Dapat disimpulkan hasil belajar siswa dipengaruhi oleh penggunaan media PowerPoint sebesar 11,8%. Kita lanjut hasil penelitian dan pembahasan, yaitu hasil belajar peserta didik. Perumusan hipotesis tentang penggunaan media gambar terhadap hasil belajar siswa adalah sebagai berikut. Awalnya yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan media PowerPoint terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di SMA 17 Makassar. Salah satunya yaitu ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan media PowerPoint terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di SMA 17 Makassar. Dilihat dari tabel koefisien didapat nilai T hitungnya sama dengan 2,396 lebih dari T tabel 2,017 dan taraf signifikan 0,021 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menolak H0 dan menerima H1 ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan media gambar terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di SMA 17 Makassar. Kita lihat tabelnya. Nah, ini tabel koefisien persamaan garis regresi. Persamaan regresi pada pengaruh penggunaan media PowerPoint terhadap hasil belajar siswa adalah Y sama dengan A tambah BX, yaitu Y sama dengan 82,070 tambah 0,3443X, yang berarti penggunaan media PowerPoint berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Baik, kita lanjut hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik dengan adanya penggunaan media pembelajaran PowerPoint dapat membantu memahamkan siswa tentang isi pelajaran, memperjelas suatu masalah yang siswa belum paham, dan merangsang siswa untuk mengetahui materi pelajaran secara lebih jauh. Siswa yang fokus dan juga paham akan materi pembelajaran akan sangat membantu siswa untuk mengingat mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru, sehingga secara tidak langsung hasil belajar pun juga akan terpengaruh. Dengan demikian, hasil belajar siswa dapat dengan mudah meningkat karena siswa telah fokus dalam mengikuti pembelajaran, sehingga siswa mempunyai ingatan yang kuat terhadap materi pelajaran. Selain itu, siswa akan mudah memahami materi sebab PowerPoint memiliki tampilan visual yang mudah dipahami dan tujuan pendidikan telah direncanakan bisa tercapai. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan dari hasil yang memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran PowerPoint terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika di SMA 17 Makassar. Sarannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan agar pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint dapat dikembangkan lagi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Teman-teman, di sini saya akan buka sesi tanya jawab. Apabila teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan.
penelitian expose faktor dan pengertian hubungan asimetris. Teman-teman yang lain apakah ada yang tanya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nasriawati. Pertanyaan tersebut ada di bab 3. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nasriawati, yaitu apa pengertian dari penelitian expose facto? Penelitian expose facto merupakan penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel predikat dalam suatu penelitian. Dan pengertian hubungan asimetris adalah hubungan di mana mendeskripsikan bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain atau hubungan stimulus dan respon. Apakah saudari Nasriawati sudah? Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.